Semua benda-benda yang ada di ruang angkasa itu teratur jalannya menurut garis edar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang kafir, ada yang kufur, tak teratur dia. Nah, inilah yang menabrak mana-mana. Itu yang disebut dengan meteor. Menabrak dia ke rembulan, menabrak dia ke bumi karena dia tidak ikut aturan. Nah, itulah yang meteor itu. Biasanya pecahan-pecahan bintang itu namanya asteroid. Ada lagi namanya komet. Komet ini berasal dari kata koma, melengkung jalannya seperti koma menghadap ke matahari yang disebut dengan bintang berekor. 76 tahun satu kali dia muncul ke dekat matahari. Sudah itu dia pergi lagi. Lintasannya agak elim dan lebih tipis. Itu namanya komet. Nah, tapi komet tadi ada yang kecil, ada yang besar. Yang paling besar, komet ini muncul satu kali dalam 4,5 miliar tahun. Nah, ini komet ini. Itu yang paling berbahaya, besar, lebih besar daripada matahari. Namanya komet Nemesis. Berada pada bintang yang lain. Kenapa? Karena bintang kita ini kan terdiri dari miliaran-miliaran bintang berkumpul dalam satu tumpuk namanya galaksi. Kita, bumi kita ini dengan matahari kita menumpuk dalam satu galaksi. Kita ini berada dalam galaksi Bima Sakti. Jadi miliaran bintang satu galaksi Bima Sakti. Tapi tetangga kita ada lagi galaksi namanya galaksi Andromeda. Ada lagi galaksi Virgo. Seluruh galaksi tadi berputar mengelilingi maha galaksi. Maha galaksi tadi berputar lagi dengan super galaksi. Semuanya saling berputar. Kullum fi falaki yasbahun. Semua benda-benda itu beredar menurut garis edar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu serta kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita baca ayat-ayat tentang bintang-bintang bertaburan, nanti satu saat akan hancur, kita bisa menangis ya, bisa bercucuran air mata. Apalagi penemuan rahasia tahun 74, penemuan rahasia oleh 1.000 orang ilmuwan di London, Inggris, berkumpul. Tahun 74 itu dirahasiakan, tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Nanti orang putus asa. Nah, ditutuplah penemuan-penemuan itu. Ditutup, tidak ada yang membocorkan. Tahu-tahu ada yang dari Amerika, seorang ilmuwan cacat. Nah, yang ilmuwan yang cacat ini akhirnya dia membocorkan, membuat dunia menjadi gempar. Namanya Stephen Hawking. Dia bocorkan itu bahwa sekarang ini ada bintang yang sangat tua yang sedang menghadapkan mulutnya ke matahari kita. Satu saat nanti akan terjadi kehancuran. Al-Quran memberikan isyarat. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari telah digulung. Kenapa matahari itu jalannya berputar? Maka disebut dengan bergulung. Idza syamsu kuwirat. Tunggulah saatnya apabila matahari digulung. Ternyata sudah dekat. Itu bibir dari bintang tua namanya bintang neutron itu sudah berada di dekat matahari. Masya Allah, menangis para ilmuwan. Tolong jangan beritahu ke masyarakat umum, nanti mereka putus asa. Mereka tidak mau bekerja. Kiamat sudah dekat sekali. Kehancuran bintang neutron itu. Dari mana lahirnya bintang neutron itu? Bintang yang sangat tua. Matahari kita termasuk bintang juga. Matahari kita umurnya sudah 16 miliar tahun. 16 miliar tahun. Nah, bumi kita, ada yang tahu berapa umur bumi kita? Bapak, yang tidak tahu umur bumi jangan tinggal di bumi, tinggal di rembulan. Umur bumi kita diperkirakan oleh para ilmuwan 4,6 miliar tahun. Tapi dibulatkan saja menjadi 5 miliar tahun. Nah, bumi kita sudah berumur 5 miliar tahun. Matahari berumur 16 miliar tahun. Nah, bumi kita awalnya dahulu menyatu dengan matahari.
nyatu dia. Tapi karena datangnya komet Nemesis yang saya sebutkan itu tadi, dia bergumul dengan matahari sehingga adalah bahagian matahari ini terlepas. Karena begitu kencang larinya, ada bahagian dari matahari yang terlepas. Yang pertama terlepas namanya Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga baru Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Yang ke-9. Semuanya itu beredar mengelilingi matahari. Itulah yang disebut dengan tata surya. Tata itu aturan surya matahari. Anak buah matahari sebanyak 9 disebut dengan tata surya. Nah, jadi Bapak Ibu terhormat, anak-anak TK sudah hafalkan nama-nama planet di ruang angkasa. Itu ada anak-anak TK nyanyi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah. Firman Allah di dalam surat yang ke-41, namanya surat Fussilat, ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan kekuasaannya di ruang angkasa dan juga di dalam diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kaum muslimin, kalau kita ingin kembali kepada masa 4,5 miliar tahun yang lalu, manakah ke ruang angkasa? Seperti itulah di ruang angkasa 4,5 miliar tahun yang lalu. Cuma bedanya sekarang bintang sudah agak jarang-jarang karena dimakan oleh induknya. Nah, Bapak Ibu, orang yang kena kanker darah itu darah merahnya dimakan oleh darah putih. Itu kena kanker darah yang ada pada diri kita. Tetapi di ruang angkasa ada kanker bintang, kanker ruang angkasa, di mana bintang-bintang yang berwarna dimakan oleh bintang hitam. Dimakannya, terjadilah bintang memakan bintang, sehingga bintang di ruang angkasa sekarang itu sudah jarang-jarang letaknya. Dulu di sini, sekarang kok sudah tidak ada lagi. Dimakan oleh bintang hantu. Hantu itu dalam bahasa Inggrisnya ghost. Dan dia mempunyai mulut yang besar, mempunyai daya tarik yang disebut dengan terowongan Hubble. Terowongannya namanya Hubble. Bentuknya hitam. Itulah yang dikenal semenjak 20 tahun yang lalu, peristiwa black hole yang diperkenalkan oleh Stephen Hawking. Nah, kembali kita hormat tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang ruang angkasa. Bapak Ibu, sebetulnya yang mempelajari tahun Syamsiah, tahun Qamariah, secara sungguh-sungguh itu adalah umat Islam. Namanya Abu Musa Al-Hawarizmi, Al-Battani, Muskawai. Banyak ilmuwan-ilmuwan Al-Hazim membahas seluruhnya di dalam satu ilmu al-falak dan di dalam satu tafsir khusus tentang alam semesta. Tapi banyak yang dicuri oleh orang barat, dicuri oleh orang-orang Belanda. Buku-buku tentang rahasia alam semesta banyak dibakar, banyak dicuri, yang dilarikan ke Jerman, dilarikan ke Inggris. Akhirnya mereka bisa menerobos ruang angkasa berdasarkan ayat Al-Quran, ya ma'syaral jinni wal insi man istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard la tanfudhu